Halo, selamat malam semua. Ya, ini bisa dikatakan subuh ya. Udah jam 1 subuh, malah udah lewat hari. eh Tepatnya jam 12.57. eh Hari ini ya saya agak sedikit insomnia ini. Susah untuk tidur. Jadi ya daripada pusing gimana-gimana, lebih baik saya menyapa sobat-sobat semua. uh, di malam ini ya kebetulan ada beberapa inspirasi, mungkin bisa bermanfaat untuk sobat-sobat sekalian, uh, berkenaan dengan wira swasta ya. Jadi saya kebetulan berpikir gini loh, kalau kita mau memulai suatu usaha, tanpa modal lah, kita bilang tanpa modal material ya. Sobat-sobat muda semua bisa mencoba untuk wirausaha di bidang broker ya. Artinya kita memasarkan produk orang lain, eh, dan ya bisa jadi dari produk yang kita pasarkan itu kita bisa memperoleh keuntungan atau fee ya kalau ininya ya. Jadi kalau untuk seperti itu kayaknya kan kita nggak perlu terlalu mengeluarkan modal yang terlalu ekstrim besar. Itu juga salah satunya bisa mengatasin kekhawatiran kita semua, mengenai nanti, oh kalau saya berbisnis atau saya berwira swasta udah mengeluarkan modal yang sedemikian besarnya, atau modal yang udah ini, nanti nggak kembali lagi gitu, atau nggak menghasilkan gitu kan. Jadi sobat muda bisa mencoba untuk metode broker ya. Broker itu artinya kita memasarkan produk dari yang rekanan, kita bisa bekerja sama, jadi sama-sama menguntungkan. Pihak perusahaan yang kita pasarkan, mereka juga membutuhkan tenaga marketing freelance seperti broker ini untuk memasarkan produknya. Maka ya sama-sama menguntungkan. Jadi sobat muda bisa memulai dengan usaha yang tanpa modal seperti itu. Ya kita modalnya cuman produk knowledge ya, artinya pengetahuan. Yang minimal itu kita harus mengerti apa yang mau kita jelaskan ke customer. Karena kita kalau menjual produk, tentu customer akan bertanya kepada kita, ini barangnya seperti apa, kelebihannya apa, terus garansinya berapa lama, sistem pembeliannya seperti apa, terus produknya dari mana, tanggung jawabnya seperti apa. Itu pasti akan jadi pertanyaan dari customer. Jadi kita harus melis pertanyaan-pertanyaan dari customer yang kemungkinan bakal ditanyakan oleh customer. Jadi pada saat kita ditanya sama customer, udah kita udah nggak kelabakan mencari jawaban ini itu ya. Terus yang kedua ya, eh, sobat-sobat muda semua harus belajar lebih berani untuk berkomunikasi ya. Jadi komunikasi itu penting. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan orang dengan baik, dengan lancar, dengan tata bahasa yang benar. Nah, itu cukup cukup bagus ya, cukup modal untuk awal juga untuk kita bisa jadi broker ya. Jadi broker itu kita butuh eh, tata bicara ya, komunikasi ya, itu penting gitu sobat muda. Terus yang berikutnya juga mungkin kita harus punya trik-trik marketing sendiri ya. Artinya mungkin kita mungkin nggak kepikiran sama si vendor atau rekanan yang kita ajak kerjasama, kita punya trik marketing sendiri gitu loh. Jadi kalau kita punya trik marketing sendiri, eh, kita akan menghasilkan bisa lebih dari yang lain gitu, walaupun produk yang kita pasarkan itu sama gitu loh. Ya jadi sobat muda sekalian,
yang mau berwira swasta dan pusing nih, nggak mau keluar modal besar dan lain-lain, gampang sebenarnya. Hubungin aja rekanan yang lain, pasarkan produk gitu kan. Jadi itu cukup worth it lah menurut saya, cukup lumayan. Jadi segala sesuatu itu bisa menghasilkan, asal kitanya sendiri itu ya mau berusaha lah ya, artinya ya nggak terpaku, udah nggak seperti stagnan dan lain-lain. Terus yang penting itu juga, ini ada beberapa tipikal orang ya, kalau menurut saya sendiri itu, saya pribadi mengelompokkan ya beberapa tipikal orang ya, artinya ada beberapa orang yang mau memulai usaha, cuman kelamaan berpikir artinya wah ini nanti modalnya sekian, ini kalau berjalan nanti nggak maju dan lain-lain. Akhirnya saking lamanya berpikir, mereka nggak jalan, tidak menghasilkan. Dan pun pada saat mereka sudah memutuskan untuk berjalan, itu belum tentu mereka akan berjalan dengan mulus. Artinya pasti juga ada jatuh bangunnya gitu kan, sobat-sobat semua. Dan ada satu lagi yang tipikal yang saya kelompokkan itu, yang penting gini, kita jalan aja dulu. Masalah hasil, masalah apa, nanti sambil berjalan kita belajar. Jadi tipikal orang seperti yang kedua ini ya sama dengan saya sebenarnya. Saya sendiri juga modelnya seperti itu. Kita nggak usah terlalu banyak berpikir untuk ini dan itu, tapi kita jalan dulu. Nanti improvisasi, kalau bahasa kerennya itu improvisasi. Jadi artinya pada saat ini sudah berjalan, kita harus mengimprovisasi diri kita sendiri. Artinya kita harus punya sesuatu yang bisa kita untuk maju ya. Artinya masa walaupun kita maju sebenarnya jatuh, ya udah jatuh, kita bangun lagi gitu. Tapi kita tahu ini masalahnya, kalau ketemu case yang seperti ini bakal seperti ini. Jadi kita udah dapat pengalaman nih sobat-sobat semua. Kita udah dapat pengalaman untuk ngatasin masalah seperti ini. Jadi kalau dua tipikal orang ini berjalan, saya lebih prepare itu untuk tipikal yang kedua ya sobat-sobat semua. Karena tipikal kedua ini kebanyakan ya pengalamannya lebih banyak. Jadi eh, dia dalam menghadapi masalah, dia juga sudah nggak canggung atau nggak kelabakan, nggak panik dan lain-lain gitu. Karena dia udah biasa diterpa dengan masalah, udah biasa. Karena nanti dari masalah itu kita akan selalu ditempa, akhirnya kita punya mental, kita punya kepribadian yang lebih mapan gitu, pemikiran yang lebih dewasa ya. Kalau menurut saya sih seperti itu ya sobat. Jadi kalau sobat-sobat muda semua ingin uh, mencoba, udah coba dulu lah, jalan aja dulu, nanti masalah hasil, masalah berhasil, masalah gimana gimana ke depannya itu urusan nanti. Karena segala sesuatu itu kalau kita berjalan seperti yang sering saya sampaikan di video-video saya sebelum-sebelumnya, saya yakin eh, kita sendiri, hasil yang kita terima itu tidak tidak akan berbanding terbalik dengan usaha kita. Artinya ya semakin kita berusaha, hasil yang kita terima juga pasti akan semakin besar ya saudara-saudara semua. Jadi ya menurut saya kalau memang saudara-saudara semua ingin mencoba, boleh. Nah kebetulan kita sendiri juga dari Ajiang Bor dan usaha saya sendiri itu Sumur Bor, kita juga memberikan peluang kepada teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara menawarkan jasa pembuatan sumur bor kepada
teman-teman, tetangga atau mungkin tempat kerja, teman-teman sekalian. Itu lumayan. Kalau biasanya, saya ya pribadi memberikan insentif ya untuk sales-sales kita, lumayan lah. Biasanya bisa by phone aja atau by ini, tetap kita akan berikan kok. Dan itu tidak dan kita selalu menekankan ada beberapa tipikal, kadang-kadang nih, oh ya saya mau untungnya sekian loh gitu, sekian. Nah biasanya kalau sama saya itu, sama perusahaan kita itu, kita nggak terlalu, kita akan menekan jangan sampai nanti, karena kan fee untuk teman-teman sekalian itu kan didapatkan, juga dari customer. Artinya nanti seandainya teman-teman sekalian itu minta, fee yang terlalu tinggi atau insentif yang terlalu besar, nanti harga sumurnya atau harga produk yang kita tawarkan itu jadi mahal. Nanti kalau itu akan menjadi pertanyaan di customernya, apa memang harganya segitu gitu. Padahal sebenarnya kan yang kita tawarkan nggak segitu. Misal contoh, kita tawarkan harga sumur normal ya, normal itu mungkin untuk rumah tangga kita tawarkan di angka 10 juta atau 9 juta. Ya, dan bila sobat yang nawarkan gitu kan, kita akan spare dari 10 juta itu, kita akan spare insentif untuk, teman-teman semua. Misalnya 300.000 atau 500.000 kita akan spare untuk teman-teman. Jadi apabila teman-teman ngomong, ya udah saya mau untungnya 1,5 juta, artinya harga sumurnya harus dinaikkan jadi 11 juta. Kan jadinya mahal ya. Gak mungkin kita memotong, harga yang sudah kita buat tadi, misalnya 10 juta terus kita kasih fee-nya 1 juta. Artinya ya itu kan, kita semua perusahaan kan pasti sudah ada perhitungan, cost, biaya, terus safety dan lain-lain, supaya untuk, tidak sampai rugi ya saudara-saudara. Nah, jadi yang biasanya kita share ke teman-teman atau ke saudara-saudara sekalian itu, sebagian dari, penghasilan kita, artinya sebagian dari keuntungan laba kita ya. Kalau saudara-saudara meminta terlalu besar, ujung-ujungnya nanti harga sumurnya jadi mahal. Nah, harga sumur jadi mahal itu kenapa saya, cenderung tidak dapat memberikan terlalu besar, karena kalau harga sumurnya terlalu mahal, nanti ini akan timbul stigma di masyarakat. Oh, si A itu bikin sumurnya mahal. Karena padahal sebenarnya bukan sumur kita yang mahal, tapi karena kita harus memberikan insentif yang sudah kita janjikan kepada, broker gitu, atau kepada sales-sales kita, marketing kita gitu kan. Jadi makanya biasanya umumnya kita kasih, ya edukasi lah kepada salesman kita, kepada marketing kita memberikan edukasi. Dan umumnya sih ya saya rasa juga kalau 300.000 sampai 500.000 itu sudah sangat worth it sekali ya, sangat worth it sekali. Sebenarnya kalau misalnya kita mencari sebulannya kita dapat 5 aja atau 10, ya 10 mungkin kebanyakan lah, 5 atau 3 aja kita udah dapat income itu bisa capai 1 jutaan, 1 juta lebih malah, bahkan bisa mencapai 1,5 juta. Itu worth it. Kita nggak kerja loh, kita kerjanya cuman ya mempromosikan, artinya kita nggak sampai terjun, nggak sampai keluar biaya dan lain-lain gitu kan. Nanti kalau untuk fasilitas, tetap biasanya dari rekanan itu pasti akan memberikan fasilitas. Misalnya contoh nih, sobat-sobat semua, saya butuh brosur. Oke, kita akan bikinkan brosur. Saya butuh kartu nama, kita akan bikinkan kartu nama. Jadi artinya, supporting dari, perusahaan juga ya lumayan pastinya ke saudara-saudara sekalian. Jadi paling-paling saudara itu modalnya ya bicara gitu loh, wah ini bagus loh orangnya, buatannya bagus. Dan bukan cuman, masalah janji yang kita berikan ya sobat-sobat semua, tapi memang sobat-sobat harus buktikan sendiri. Memang vendor yang sobat-sobat, sarankan
itu memang benar adanya seperti itu. Karena kalau misalnya sobat-sobat, eee, ini kesalahan kebanyakan ya, kesalahan dari marketing, mereka asal milih vendor. Jadi begitu trouble, begitu ada masalah, si vendor nggak mau tanggung jawab, saudara-saudara punya namanya jelek jadinya. Nanti next untuk trip kedepannya saudara mau nawarkan barang, itu udah orang nggak percaya lagi. Kenapa ya? Karena udah pernah kecewa sekali gitu. Jadi bener-bener carilah vendor yang bener-bener bertanggung jawab, dan bagus kualitas kerjanya. Kalau kita menghasilkan, misal nih saya kasih contoh, pinnya kecil ya, pinnya kecil misalnya dikasih pi 300.000, tapi hasil kerjanya bagus, teman-teman sekalian nggak ada resiko loh, nggak bakal jelek namanya. Terus yang kedua itu juga, untuk memasarkan berikutnya lagi udah oke, udah punya modal. Kenapa? Lah si A tuh kemarin saya yang saranin bagus gitu loh. Wah, ini memang terbukti gitu kan. Tapi beda halnya misalnya sobat dikasih nih 1 juta, cuman hasil kerjanya abal-abal, hasil kerjanya nggak bagus. Begitu next time sobat-sobat mau nawarin lagi, kan kita menawarkan sesuatu itu kita perlu referensi juga. Makanya kenapa perusahaan seperti kita, perusahaan kecil UMKM seperti kita butuh marketing freelance, karena itu tadi salah satunya itu kepercayaan, trust ya, kepercayaan dari calon customer kita. Nah, kepercayaan ini bisa dibangun itu melalui marketing freelance tadi, karena mereka kan saling kenal gitu kan. Terus mereka juga mungkin udah tahu track recordnya, ini menyarankan bagus dan lain-lain, dan mereka bisa menjamin dan lain-lain. Nah, customer ini lebih percaya walaupun sebenarnya customer nggak kenal sama kitanya, nggak tahu track record kitanya seperti apa, tapi karena temannya yang menyarankan, mereka jadi percaya, jadi mau bikin dan lain-lain gitu. Tapi kuncinya tetap kembali ke kualitas ya saudara-saudara semua. Jadi carilah vendor yang kualitasnya terbaik, sehingga teman-teman juga memasarkan produknya itu tidak sulit, lebih gampang memasarkan produknya ketimbang kita memasarkan produk dari vendor yang ya track recordnya jelek lah ya. Mungkin dia bisa ngasih lebih tapi hasil kerjanya kan jelek itu saudara-saudara. Jadi ya paling batasnya ya sekali lewat gitu aja hitungannya kan. Mana nama saudara-saudara kan jelek juga gitu kan. Itu relasi itu penting. Jadi dari referensi, dari relasi-relasi yang sudah pernah kita kenalkan, sudah pernah bikin sama kita, itu bisa jadi modal untuk saudara tawarkan produk ke customer berikutnya gitu loh. Jadi itu salah satu masukan informasi yang saya bisa berikan ke saudara-saudara semua di malam hari ini. Ya ini udah jam 1, ya udah lumayan ya, lumayan malam, bahkan sampai subuh udah ya. Cuman ya daripada saya nggak bisa tidur, lebih baik saya bikin informasi yang berguna untuk saudara-saudara semua. Paling ya seperti itu aja informasi yang bisa saya sampaikan di video saya ini. Semoga informasi yang bisa saya berikan ini bermanfaat ya untuk saudara-saudara semua. Dan buat saudara-saudara yang ingin jadi sales atau marketing freelance dari perusahaan kita, boleh ya nanti dihubungin aja ke sayanya, dan ini biasanya nomor telepon saya cantumkan di channel kita juga, atau nanti saya akan sematkan juga di komentar di bawah video ini ya saudara-saudara semua. Jadi saudara-saudara semua bisa menghubungi kita atau menghubungi saya sendiri di nomor yang telah saya cantumkan ya. Untuk saudara-saudara yang menonton video ini, terima kasih sudah mampir di video saya, di channel saya. Buat yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe-nya, dibantu like-nya, dibantu share-nya, karena subscribe itu gratis ya saudara-saudara.
dan juga supaya kitanya lebih semangat untuk membuat informasi, memberikan informasi ke depannya gitu kan. Nanti sayanya juga akan coba buat event lah nanti kan, tapi kita masih masih pertimbangkan ya. Nanti saya kemungkinan akan membuat event ya, mungkin merchandise atau hadiah ya, minimal pulsa lah untuk saudara-saudara semua, tapi masih kita inilah kita godok dulu ya. Jadi saya juga sangat berharap kepada saudara-saudara semua, teman-teman semua yang menonton video ini ditonton sampai selesai ya videonya, karena informasi yang penuh itu lebih bermanfaat daripada informasi separuh-separuh. Jadi kadang-kadang nih ya nonton videonya belum nonton sampai selesai udah lewat gitu. Sebenarnya kadang-kadang informasi itu telat, informasinya di belakang gitu kan. Jadi buat teman-teman sekalian yang sudah menonton, terima kasih. Sekian aja video saya malam ini. Semoga video malam ini bermanfaat ya buat saudara-saudara semua, buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya yang mendatang. Selamat malam, selamat subuh, selamat beristirahat.